Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM F12612111004 dari Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji eksperimen dalam menjawab 3 rumusan masalah melalui beberapa tahap. Baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan tahap-tahapan yang akan kita uji. 1. Apakah pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol mempengaruhi pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023? Hanolnya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1-nya ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1-nya ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Yang kedua, apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen mempengaruhi pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023? Hanolnya tidak ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. H1-nya ada perbedaan rata-rata min antara hasil pretest dan posttest pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antar kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video? Hanolnya tidak ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. H1-nya ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Setelah itu, mengetahui rumusan beserta hipotesis masalah, kita akan melakukan analisis deskriptif pada SPSS data kelas eksperimen pre-post gambar pada pre-post video. Langkah-langkahnya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik. Kemudian kita klik deskriptif, masukkan semua nilai pretest dalam post 2 grup dalam variabel list, kemudian klik OK. Kita masukkan semua ya. Kita sudah tahu analisis deskriptif ini. Dalam penelitian ini, peserta didik memiliki nilai-nilai rata pretest pada kelas kontrol adalah 72,67.
Sedangkan nilai rata-rata post test mereka adalah 76,27. Sedangkan rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen video adalah 72,67 dan rata-rata post test terbesar 90,90. Data tersebut digambarkan pada tabel deskriptif di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada nilai dan kelas. Yang bagian kelas kita ubah kodenya. Yang pertama, dalam tabel flow kita masukkan kode 1 dengan label pretest gambar dan begitu seterusnya. 2 post test gambar, 3 pretest video post test video. Di sini merupakan sebagai kode antara pretest gambar, post test gambar, pretest video dan post test video. Ke uji normalitas tes, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explorer, kemudian pada dependent list kita masukkan nilai dan factor list kita masukkan kelas. Lalu klik plots, kemudian histogram, centang, lalu normality post, centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul normalitas tesnya. Di sini berdasarkan hasil tes Spirowick, karena sampel kurang dari 100 responden, menunjukkan data pretest kelas kontrol gambar dan pretest kelas eksperimen video tidak terdistribusi secara normal, karena pi-nya kurang dari 0,5. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi selanjutnya kita akan masuk tahap tes parametrik untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 SPSS data kelas eksperimen. Di sini kita akan melakukan tes parametrik pada data yang terdistribusi secara normal terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama klik analyze, yang kedua complements, yang ketiga read sample t-test, terus pretest kontrol gambar masukkan ke variabel 1, file 1. Post test kontrol gambar masukkan ke variabel 2. Nah, di sini sudah kita pindahkan dari SPSS ke Word. Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, yaitu adalah apakah pembelajaran dan media gambar kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Baik, di sini berdasarkan tabel output file sample test di atas diketahui nilai SIG-nya Thailand adalah 0,05, berarti dikurang dari 0,05 pada pretest, min sama dengan 72,67 dan post testnya min 76,27 kelas media gambar kelas kontrol, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post test pada kelas dengan media gambar, hal ini artinya adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan gambar dalam meningkatkan hasil belajar pada belajar IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya Pontianak. Dari tabel output Virulence Simple Test di atas juga memuat informasi tentang nilai min viral differences adalah sebesar
min 3,600. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 76,72 dan 72,67 dikurang 76,27 sama dengan 3,600. Dan selisih perbedaan tersebut antara min 5,115 sampai dengan min 2,085 95%. Confidence interval of the difference lower and upper. Kemudian pada rumusan masalah kedua beserta tabel teks narasinya, apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023? Jelaskan tabel hasil output, narasi, dan tabelnya seperti ini. Jadi berdasarkan tabel output fire rate sample test di atas diketahui nilai SIG talent adalah 0,00, berarti di bawah 0,5 pada pretest min 72,67 dan posttest min sama dengan 79,90. Kelas media video kelas eksperimen, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan posttest pada kelas dengan media video. Hal ini artinya adalah adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan video dalam meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPS materi ASEAN pada peserta didik kelas 7 SMP 2 Sungai Raya Pontianak. Dari tabel output fire sample test di atas juga memuat informasi tentang nilai min fire difference adalah sebesar min 7,233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar pretest 72,67 dengan rata-rata hasil belajar posttest 79,90, 72,67 dikurang 79,90 sama dengan min 7,233. Dan selisih perbedaan tersebut antara 8,859 sampai dengan min 5,608. Jadi 95% confident interval of the difference lower and upper. Dari tabel ini uji sampel tes pada kelas eksperimen tersebut. Selanjutnya kita akan menguji data non-parametrik apabila data yang kita gunakan tidak terdistribusi secara normal. Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, yang pertama klik analyze, terus non-parametrik test, lalu legacy dialog, terus two rated sample, pretest control masukkan ke variabel 1, posttest control masukkan ke variabel 2, pretest eksperimen variabel 1, posttest eksperimen variabel 2, lalu klik OK. Jadi hasil dari perhitungan Wilcoxon ring rank testnya, maka nilai Z untuk posttest dan pretest kelas media gambar kelas kontrol yang dapat sebesar min 4,294 dengan P flu ISIC totalan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan gambar pada pembelajaran di SMP 2 Sungai Raya kelas 7 materi ASEAN. Nah, jadi di sini artinya penggunaan metode gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS di materi ASEAN tersebut. Jadi yang rumusan masalah kedua, apakah pembelajaran dengan media video kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Selanjutnya akan kita jelaskan di tabel berikutnya. Jadi dari hasil perhitungan Wilcoxon SIG rank test,
Maka nilai Z untuk post-test dan pre-test kelas media gambar kelas kontrol yang didapat sebesar min 4,710 dan p-flusignya totalan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian HI diterima, artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pre-test dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS SMP 2 Sungai Raya kelas 7 materi ASEAN tersebut. Nah, di sini artinya penggunaan metode video dapat meningkatkan hasil belajar IPS di materi ASEAN. Jadi di tahap terakhir kita akan melakukan tes parametrik dikarenakan data distribusi secara normal dengan menggunakan uji independen sintotik test untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 pada SPSS data eksperimen 1. Dikarenakan kita akan menguji perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antar kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video, maka pada SPSS kita hanya menggunakan data post-test kelas eksperimen video dan post-test kelas kontrol gambar. Jadi untuk kolom dari baris nomor 1 dan 3 pada data SPSS, data eksperimen 1 kita hilangkan karena itu adalah kelas pretest gambar dan video. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita blok kolom nomor dan kelas pada kelas 1, kemudian klik kanan, lalu kita klik clear, dan begitu juga pada kolom ketiga. Langkah yang kita lakukan adalah pertama klik analyze, dependent statistik, explorer, terus dependent list masukkan nilai, terus kelasnya kita masukkan factorize. Lalu plot, lalu histogram itu dibuang, power estimation, continue, oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan hasil belajar IPS kelas pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dan video berdasarkan hasil uji homogen didapatkan bahwa terdapat distribusi secara normal atau homogen disyaratkan menggunakan uji independen sintotik test terpenuhi dikarenakan homogen uji independen sintotik test oleh varian asesmen bila 0,04 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu lebih kurang dari 0,05. Dengan demikian hal ditolak, ini berarti ada perbedaan secara signifikan rata-rata untuk belajar siswa IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya Pontianak dalam menggunakan media video dengan media gambar. Selanjutnya kita melakukan tes non-parametrik untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 menggunakan uji Manifestiniu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama klik analyze, yang kedua non-parametric test, di dialog, terus sampel min YT test, masukkan nilai pada dependent list dan kelas pada factorize, pada grouping variabel masukkan 2 dan 4, lalu kita dari hasil yang telah kita dapat, rumusan masalah pada penilaian ini adalah apakah ada perbedaan hasil dari IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video, karena hasil uji normalitas Shapiro-Wilk
menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara non formal. P-nya lebih kecil dari 0,05, maka hasil tes parametrik min YTU untuk uji perbedaan rata-rata post tes kelas kontrol. Gambar rata-rata post tes kelas eksperimen video menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan karena P-nya kurang dari 0,05 atau P-nya sama dengan 0,01 antara post tes media gambar min 76,27 dan post tes media video min sama dengan 79,90. Dengan demikian H0-nya ditolak. Ini berarti media video secara signifikan lebih tinggi dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 7 materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya daripada pembelajaran menggunakan media gambar. Data hasil uji min YMIU ditunjukkan pada nomor tabel 6 di bawah ini yang tertera di sini. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.